bedone zaujah birroj'ati ing dalem rujuk. Pasal ini akan menjelaskan hukumnya ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri di dalam masalah yang kaitannya dengan rujuk. Jadi di sini ada beberapa masalah nanti terkait dengan rujuk dengan hukum yang berbeda-beda. Masalah yang pertama, idza da'a arikalane ngakoni sapa azzauju bojo lanang ar-raja'ata ing rujuk wal halu hale utawi tingkah iku annal iddata satenane iddah iku baqiyatun kang tetep apa iddah suddika moko den benerake sapa zaud bila yaminin kelawan tanpa sumpah likudratihi krana kuasane zaud ala insya'iha ing atase nyukulake raja'ah hina idzin ing dalem nalikane kanatil iddah baqiyah. Ini permasalahan yang pertama. Jadi ketika ada suami mendakwa bahwa telah terjadi rujuk, sementara iddahnya sang istri belum habis, masih ada, maka dakwa suami bisa dibenarkan meskipun tanpa dibarengi sumpah. Mengapa dibenarkan? Karena suami mampu memunculkan rujuk saat itu juga. Jadi andaikan dia memunculkan rujuk, kata-kata rujuk saat itu bisa sah karena iddahnya belum habis. Jadi dalam permasalahan yang pertama ini, maka rujuk dianggap terjadi. Sekali lagi ketika suami mendakwa telah terjadi rujuk kepada istrinya, sementara iddah istrinya belum habis, masih ada, maka dakwa suami bisa dibenarkan meskipun tidak dibarengi dengan sumpah, karena dia mampu untuk memunculkan kata rujuk saat itu dan dianggap sah. Jadi dalam permasalahan pertama ini rujuknya terjadi karena dakwa suami dibenarkan. Permasalahan yang kedua, wa ini da'aha ba'dan qida'il iddah. Wa ini da'aha lamun dakwa sapa zaud ing raja'ah ba'dan qida'il iddati ing dalam sakwuse putuse iddah ing dalam sakwuse enteke iddah wa angkarodha lan ngingkari ing raja'ah sapa azzaujatu bojo wadon min asliha saking asline raja'ah baya moko utawi zaujah iku al musaddaqu kang den benerake sapa zaujah li annal asla krana satenane kang asal iku adamuha ora anane raja'ah. Permasalahan yang kedua, ketika ada suami mendakwa kepada istrinya bahwa telah terjadi rujuk, padahal dan adanya dakwa itu terjadi setelah habisnya iddah. Jadi setelah habisnya iddah, suami mendakwa pada hakim bahwa telah terjadi rujuk kepada istrinya, dan sang istri tidak percaya dengan dakwaan itu, menolak dakwaan itu. Jadi sang istri menganggap bahwa tidak ada rujuk sama sekali dari pihak suami. Nah, dalam permasalahan yang kedua ini, maka yang dibenarkan adalah pihak istri. Karena yang asli tidak terjadi rujuk.
Padahal waktunya iddah sudah habis. Sehingga di dalam permasalahan yang kedua ini adanya rujuk dihukumi tidak terjadi. Kemudian permasalahan yang ketiga, wamat amma idza da'a. Anapun ari kalane dakwa sapa zaud ba'da qida'il iddati ing dalem sakwuse tutuke iddah dakwa raja'atan ing rujuk fiha ing dalem iddah pangkarot nuli ngingkari sapa zaujah maka hukumnya ditafsir. Jadi apabila suami mendakwa bahwa telah terjadi rujuk dan rujuk itu dilakukan saat iddahnya belum habis, akan tetapi rujuk adapun dakwanya itu dilakukan setelah iddahnya habis, bahwa yang menerangkan bahwa rujuknya telah terjadi saat iddahnya belum habis dan sang istri tidak percaya dengan dakwaan itu, maka hukumnya ditafsir. Fa ini tafaqo maka lamun sepakat sapa zaud zaujah ala waktiling qidai ing atase waktune tutuke iddah kaya umil jum'ati kaya dina Jum'ah wa qala lan ngucap sapa zaud rojak tuki rujuk sapa ingsun ing sira baleni sapa ingsun ing sira wadon yaumal khamisi ing dalem dina Kemis. Faqalat nuli ngucap sapa zaujah balis sabti balik rujuk sira ing dalem dina Sabtu suddiqat moko den benerake sapa zaujah hiya yo zaujah biyaminiha kelawan sumpai zaujah biyaminiha kelawan sumpai zaujah annaha nyatane saktenane zaujah iku la ta'lamu orang ngerti sapa zaujah annahu ing saktenane zaud iku raja'aha ngrujuk sapa zaud ing zaujah yaumal khamisi ing dalem dina Kemis. Dalam masalah yang ketiga ini hukumnya ditafsir. Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya adalah apabila suami istri sepakat bahwa iddahnya habis pada hari Jumat, kemudian sang suami mengatakan, aku telah melakukan rujuk kepadamu pada hari Kamis. Kemudian sang istri mengatakan bahwa kamu telah melakukan rujuk kepadaku pada hari Sabtu, maka yang dibenarkan adalah zaujah. Maka yang dibenarkan adalah zaujah dengan catatan zaujah berani bersumpah bahwa dia tidak tahu kalau suaminya melakukan rujuk pada hari Kamis. Sehingga di dalam permasalahan ini rujuk tidak terjadi. Hukumnya rujuk tidak terjadi dengan catatan zaujah atau sang istri berani bersumpah bahwa dia tidak tahu kalau suaminya melakukan rujuk pada hari Kamis. Tafsilan yang kedua, wa ini tafaqo. Lamun sepakat sapa zaud zaujah ala waktir rojaati ing atase waktune rujuk kaya umil jum'ati kaya dina Jum'ah. Wa qalat lan ngucap sapa zaujah ing qadat tutuk apa iddati iddah ingsun yaumal khamisi ing dalam dina Kamis. Wa qala lan ngucap sapa zaud balis sabti balik tutuk iddah sira ing dalem dina Sabtu
Suddiqa moko den benerake sapa Zaud biyaminihi kelawan sumpahe Zaud sumpah annaha kelawan saktenane iddah iku mangkodot durung tutuk apa iddah yaumal khamisi ing dalam dina Kemis. Dalam kasus yang kedua, dalam kasus yang ini, jadi suami dan istri sepakat bahwa rujuk yang dilakukan suami itu terjadi pada hari Jumat. Sementara istri mengatakan bahwa iddahnya habis pada hari Kamis. Dan suami mengatakan bahwa iddah istrinya habis pada hari Sabtu. Dalam kasus ini yang dibenarkan adalah suami. Dalam kasus ini yang dibenarkan adalah suami, dengan catatan suami berani bersumpah mengatakan bahwa iddahnya sang istri tidak berakhir pada hari Kamis. Sehingga dalam permasalahan ini rujuknya terjadi. Littifaqihima krono mufakati zauj-zaujah. Littifaqihima krono mufakati zauj-zaujah. Ala waktu roj'ati ing atase waktune rojo. Sementara hukum yang asli itu iddahnya belum habis. Wal aslu utawi kang asal iku aja mungkido il iddati ora anane tutuke iddah qoblahu ing dalem sadurunge waktir roja'ah. Jadi yang kita bahas sudah ada berapa? Ada 4 permasalahan tadi itu. Fa'in tanaza'a moko lamun pertentangan sapa zaud zauja fisabki ing dalam oleh dingini rujuk ing kita fisabki ing dalam oleh dingini rujuk ing kita au aksahu atau sebaliknya. Jadi terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang apakah rujuknya itu mendahului habisnya iddah atau habisnya iddah mendahului rujuk. Bila tifakin kelawan tanpa kesepakatan la ala waktil ingkidoi ora ittifaq ing atase waktune tutuke iddah wala ala waktir roj'ati lan ora ittifaq ing atase waktune rujuk. Tidak ada kesepakatan. Waktunya habisnya iddah tidak ada kesepakatan. Waktunya rujuk juga tidak ada kesepakatan. Yang terpenting dalam kasus ini adalah suami dan istri berselisih apakah terputusnya iddah mendahului rujuk atau adanya rujuk mendahului habisnya iddah. Ini yang jadi permasalahan semacam itu. Hukumnya bagaimana? Fal asahhu maka utawi wajah kang asoh. Utawi kaul kang asoh, pendapat yang kuat iku tarjihu sabqid dakwah. Ngunggulake dingine pendakwa. Maka yang dimenangkan adalah orang yang mendakwa pertama kali, orang yang
melakukan dakwaan yang pertama kali. Sehingga kalau yang melakukan dakwaan pertama kali suami, maka suamilah yang nanti akan dimenangkan. Kalau yang melakukan dakwaan yang pertama adalah istri, maka istri nanti yang akan dimenangkan. Contoh kasus, fa'inid da'at, maka lamun dakwa sapa zaujah, alingkidoa ing tutuke iddah awalan ing dalam kawitane. Jadi sang istri melakukan pendakwaan pertama bahwa iddahnya habis, bahwa iddahnya telah habis, tsumma da'a nuli dakwa sapa zaud raj'atan ing rujuk qablahu ing dalem sadurunge ing kita. Kemudian suami mendakwa bahwa telah terjadi rujuk sebelum habisnya iddah. Dalam kasus ini yang dibenarkan adalah zaujah. Karena zaujah adalah pihak yang mendakwa pertama kali. Suddiqat mongko den benerake sapa zaujah biyaminiha kelawan sumpai zaujah anna iddataha nyatani sak tenane iddai zaujah iku ing qadot tutup apa iddah qablar rojaati ing dalam sadurunge rujuk. Di dalam kasus ini yang dimenangkan adalah zaujah kalau dia berani bersumpah bahwa iddahnya sudah habis sebelum terjadinya rujuk. Berarti adanya rujuk terjadi setelah habisnya iddah. Karena itu dalam kasus ini yang dimenangkan adalah zaujah sehingga rujuk tidak dianggap terjadi. Wa ini da'a. Kasus yang berikutnya, wa ini da'a lamun dakwa sapa zaud ar-raj'ata ing rujuk. Sekarang yang mendakwa pertama kali adalah suami. Suami mendakwa bahwa telah terjadi rujuk qablan qida'il iddati ing dalem sadurunge tutuke iddah. Suami menyatakan telah terjadi rujuk sebelum habisnya iddah. Faqalat nuli ngucap sapa zaujah bitarohin kelawan ngende-ngende, bitarohin kelawan ngende-ngende anhu sangking ingkidha. Zaujah mengatakan bahwa rujuk yang dilakukan suami itu setelah habisnya iddah. Bal innama roja'at bal innama roja'a bal innama roja'a balik angin pestine rujuk sapa zaud ba'dang qidaiha ing dalem sakwuse tutuke iddah, ing dalem sakwuse tutuke iddah. Dalam kasus ini karena yang mendakwa pertama kali adalah suami, maka suami dibenarkan. Suddiko moko den benerake sapa zaud biyaminihi kelawan sumpahe zaud. Annahu nyatani sak tenani zaud iku roja'a rujuk sapa zaud qoblang iha ing dalem sadurunge tutuke iddah. Sehingga dalam kasus ini
yang dimenangkan adalah suami, sehingga rujuknya dihukumi terjadi. Nah, sekarang kalau kedua-duanya mendakwa pada hakim secara bersamaan, bagaimana? Jadi ngomongnya pada hakim secara bersamaan, atau omongannya zaujah itu mengiringi omongannya zaud di depan hakim. Pak ini daya. Mau kalau ngaku-ngaku sopo zaud zaujah ma'an hali bareng. Biangkolat gambare yen to ngucap sopo zaujah, ngucap ingkodot wus tutup opo iddati iddah ingsun. Ma'akoli hali tetep ing dalem sertane ucapane zaud rojak tu nyatane lafat rojak tu. Tadi bal innama rojakta ya. Bal innama rojakta. Bali angin pastine rujuk sira ngaten. Bal innama rojakta badang kidoiha ing dalam sakwuse tutu ke iddah. Bon. Pak ini daya mau kalau mendakwa sapa zaud zaud jama'an hali bareng mendakwa secara bersama-sama di depan hakim. Biangkolat gambare ento ngucap sapa zaujah ing kodat wus tutup opo iddati iddah ingsun. Iddahku telah habis. Ma'akoli hali tetep ing dalem sertane omongane zaud rojak tu nyatane ucapan rojak tu. Jadi istri mengatakan pada hakim iddah saya telah habis. Bersamaan dengan itu suaminya mengatakan rojak tu. Mengatakan. Au qalathu utawa ngucap sapa zauja ing qadat iddati akiba qaulihi ing dalam ngiring-ngiringi ucapane zaud zalika nyatane ucapan rojak tu fauran kelawan agi-agi suddiqat moko den benerake sapa zauja biyaminiha kelawan sumpahe zaujah. Sehingga dalam kasus ini yang dimenangkan adalah zaujah dengan catatan dia berani bersumpah bahwa iddahnya telah habis berbarengan dengan rujuk tadi. Wallahu ta'ala Allah iku a'lamu luwih pirsa sapa Allah. Summa inna hadza nuli saktenane ikilah tanazuk fis sabki yang mana menurut qaul ashah dimenangkan dakwah yang lebih dulu dilakukan kullahu ya sekabani hadza iku mahallu utawi panggonane hadza iku fima idza kana ing dalem masalah ari kalane ana apa ikhtilafuhuma bedane zaud lan zauja fi sabkir raj'ati ing dalem oleh diki rujuk alingkidot a ing tutupe iddah wa adami sabkiha lan ora anane oleh diki raj'ah iyahu ing ingkidot ma'attifaqihima ing dalam sertane mufakati zaud zauja alang kido iha ing atase tutuke iddah. Jadi penjelasan yang ada di dalam kasus tanazuk fisabki tadi itu kasusnya apabila perbedaan suami dan istri tersebut berkisar pada
apakah rujuk mendahului habisnya iddah atau tidak adanya mendahulunya rujuk terhadap berakhirnya iddah. Ma'attifatihi ma ing dalam sertane mufakati zaud zauja alang kido iha ingatasi tutuke iddah. Sementara keduanya mufakat bahwa iddahnya telah habis. Yang diperselisihkan adalah apakah rujuknya lebih dulu terjadi daripada habisnya iddah atau habisnya iddah dulu dibandingkan rujuk. Niku sehingga kesimpulannya tadi yang dimenangkan adalah orang yang mendakwa pertama kali kalau dia berani bersumpah. Amma idah talafa. Nah sekarang kalau kasusnya tidak semacam itu bagaimana? Amma idah talafa anapun arikalani jadi suloyo, jadi bedo sopo zaud zauja filing kidoi ing dalem tutuke iddah wa adamihi lan ora anane ing kita fa innaha maka satanane zaujah iku al musaddaqu kang den benerake fi dakwang kidaiha ing dalam dakwa tutuke iddah bi ghairil asyuri kelawan liyane pira-pira wulan in amkana lamun mungkin apa zalika mengkono-mengkono tasdek. Apabila suami dan istri berselisih pendapat tentang apakah iddahnya sudah habis atau belum, maka ketika terjadi perselisihan semacam itu, yang dibenarkan adalah pihak istri yang mendakwa bahwa iddahnya telah habis. Dengan catatan, iddah yang didakwakan istri tersebut iddah dengan selain bulan. Iddah selain bulan itu adalah iddah yang didasarkan pada 3 kali suci atau iddah yang didasarkan pada melahirkan anak. Artinya ketika suami mengatakan iddahnya belum habis, kemudian si istri mengatakan iddahnya sudah habis karena 3 kali suci telah terlampaui, karena anak yang ia kandung telah lahir, maka si istri bisa dibenarkan apabila kemungkinan itu bisa dibenarkan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mengacu pada 3 kali suci, umpamanya iddahnya adalah 3 kali suci. Kemudian dapat 40 hari, istri mengatakan bahwa iddahnya telah habis. Sementara suami mengatakan iddahnya belum habis. Maka sang istri bisa dibenarkan karena masa 40 hari itu memungkinkan dibuat untuk iddah 3 kali suci. Dengan gambaran suami menceraikan istrinya di akhir suci sang istri, suci tinggal 5 menit, sang istri diceraikan, kemudian sang istri menjalani menstruasi 1 hari 1 malam, kemudian menjalani suci 15 hari, kemudian menjalani haid lagi 1 hari 1 malam, kemudian suci lagi 15 hari,
Sehingga pada hari yang ke-33 ini iddahnya bisa dianggap habis karena telah melampaui 3 kali suci. Sehingga dakwaan istri bahwa iddahnya telah habis, meskipun suami tidak percaya dengan hal itu, ini yang dibenarkan adalah tetap pihak istri dengan catatan itu tadi, iddah yang didakwakan istri adalah 3 kali suci, dengan catatan sang istri mampu menjelaskan hal itu, haidnya berapa hari, sucinya berapa hari. Kalau bisa menjelaskan itu, maka dakwanya istri ini bisa diterima. Karena itu tadi, minimal minimal iddah kalau menggunakan 3 kali suci, itu bisa terjadi dalam masa 32 hari saja. Dengan catatan itu tadi apabila perceraian dilakukan di akhir suci. Tapi kalau perceraiannya itu dilakukan saat menstruasi, maka minimal waktu yang mungkin untuk dinyatakan sebagai iddah 3 kali suci adalah 47 hari. Sehingga kalau si istri mampu menjelaskan bahwa iddahnya telah mengalami 3 kali suci, maka dakwaan sang istri iddahnya telah habis bisa dibenarkan. Karena itu rujuk yang dilakukan oleh suami setelahnya tidak muktabar, tidak bisa diterima. Pun wa yusaddaku lan den benerake sapa zaud. Huwa ya zaud fi dakwa adamin kidoiha ing dalam dakwa ora anane tutuke iddah bil asyhuri kelawan piro-piro wulan likauniha krono anane zaujah iku ayisatan kang pegot kente sapa zaujah alias mengalami menopause. Aulam tahid utawa ora tau khed sapa zaujah aslan babar pisan. Kalau di dalam mendakwa habisnya iddah pakai bulan, maka yang dibenarkan adalah pihak pihak suami. Jadi kalau suami mengatakan bahwa iddahnya istri belum habis karena iddahnya menurut suami adalah pakai rembulan, karena sang istri dalam kondisi sudah menopause atau tidak pernah haid sama sekali, maka dakwaan suami ini bisa dibenarkan sehingga klaim rujuk suami saat itu bisa diterima dan dihukumi sebagai rujuk. Wadhalika utai mengkono tasdek yusaddaku iku liruju ikhtilafihima krono baline beda-bedane zaud zauja fingkidoiha ing dalam tutuke iddah bil asyuri kelawan biro-biro bulan ila waktu tolaki maring waktune tolak. Wa zauju hale utawi bojo lanang iku yukbalu den trima apa qauluhu ucapane zaud fi asli tolaki ing dalam asal yaiku tolak. Pakada moko koyok mengkono yuk balu qauluhu yuk balu den trima sapa zaud fi waktihi ing dalam waktune tolak. Pun wa amma dakwang kidoiha anapun utawi ngaku-ngaku tutuke iddah biwat ilhamli kelawan nglairake wetengan awil akro'i utawa piro-piro suci kaisu amkana ing dalam panggonan mungkin apa dalik mengkono-mengkono ing kidha fa innaha moko saktenane zaujah
iku al musaddaqu kang den benerake biyaminiha kelawan supatane zaujah. Jadi kalau masalah habisnya iddah dengan melahirkan kandungan atau dengan 3 kali suci, selama hal itu mungkin terjadi secara logika, maka yang dibenarkan adalah pihak istri dengan sumpahnya. Karena apa? Karena seorang istri itu dapat dipercaya di dalam menjelaskan apa yang ada di dalam rahimnya, baik itu berupa kandungan atau haid. Wa amma inta'at ilahuna wallahu alam bishawab. Atas pemaparannya. Bagi saudara-saudara atau teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Seperti biasa, langsung resden atau bisa melalui chat Zoom. Oh ya, sekedar menjelaskan yang kemarin terkait dengan khulu. Ternyata dalam khulu kaitannya dengan mengurangi kadar tolak atau tidak, ini ternyata ada khilaf ulama mengacu pada perbedaan ulama dalam menyikapi khulu itu sendiri. Menurut sebagian ulama, khulu ini dianggap fasah karena dianggap fasah sehingga tidak mengurangi kadar tolak. Tapi menurut ulama yang lain, khulu ini ya tetap dianggap perceraian, tolak, sehingga bisa mengurangi tolak. Adapun dari dua pendapat ini yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa khulu ini ya termasuk dalam perceraian. Khulu termasuk dalam konteks perceraian bila menggunakan kata-kata khulu atau kata-kata mufadah, fadaituki bi alfin dan lain sebagainya niku. Ini termasuk khulu. Khulu dikatakan sebagai perceraian sehingga dapat mengurangi kadar tolak. Sehingga ketika diucapkan 1 kali, kemudian nikah jadid, maka dalam pernikahan jadid itu tinggal membawa 2 kali tolakan karena sudah terkurangi dengan khulu yang pertama. Ini menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau menurut pendapat yang menyatakan khulu ini fase, maka otomatis khulu ini tidak bisa mengurangi bilangan tolak ketika dia kembali kembali lagi pada istrinya dengan nikah jadid. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Al-Baijuri, kalau tidak salah begitu. Penjelasannya. Monggo bagi teman-teman, apabila ada pertanyaan langsung saja. Kalau tidak ada, kita sudahi pengajian pada hari ini. Kita lanjut insya Allah pada Rabu depan. Betul kan, nggih? Aman insya Allah. Aman ya? Jarang ada Aman, rujuk di aman, KUA kayaknya. aman, aman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Yayanas. Dari Kulo, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uts rahmatan alamin. Salatan fariju biyana wa nanuqi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana ya arhamar rahimin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ghairu khazaya wal maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.